Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Berliana Maulidini S dengan NIM 2018-210-580. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Keputusan Investasi, dan Keputusan Pendanaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Kondisi perekonomian saat ini memicu adanya persaingan yang sangat ketat antara perusahaan di dalam sebuah industri. Dengan adanya persaingan membuat perusahaan berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal. Seperti kinerja perusahaan yang akan dinilai demi mencapai sebuah tujuan. Tujuan yang akan dicapai dalam hal ini untuk memaksimalkan laba yang sebesar-besarnya. Pada umumnya, di dalam perusahaan memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu untuk memaksimalkan laba, dan untuk jangka panjangnya yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Tingginya nilai perusahaan dapat menggambarkan situasi kesejahteraan dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini juga didasarkan pada dua teori, yaitu signaling theory dan pecking order theory. Signaling theory menurut Jam'an dalam Suroto pada tahun 2016, signaling theory menjelaskan mengenai bagaimana perusahaan memberikan sinyal mengenai tata cara penggunaan dari laporan keuangan. Sinyal ini memberitahu bahwa informasi yang telah dilakukan manajemen dalam merealisasikan keinginan dari pemilik. Lalu yang kedua ada pecking order theory, yang menyatakan bahwa kebanyakan perusahaan lebih menyukai pembiayaan internal jika memungkinkan. Alasan sederhana adalah jika suatu perusahaan memiliki keuntungan yang amat tinggi, ia bahkan tidak membutuhkan pembiayaan dari luar, sehingga dia memiliki sedikit utang atau tidak sama sekali. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah yang pertama, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, apabila ingin memberikan citra positif terhadap kondisi perusahaan, maka perusahaan tersebut harus bisa melunasi kewajibannya, karena semakin tinggi besar kemampuan dalam membayar, semakin tinggi pula citra positif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investasi yang menguntungkan apabila tingkat keuntungan lebih besar dari biaya modal. Semakin tinggi keuntungan yang didapat suatu perusahaan dalam berinvestasi, semakin tinggi pula harga sahamnya. Lalu yang ketiga, keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kondisi pasar modal yang sempurna dan terdapat pajak akan membuat perusahaan untuk memutuskan menggunakan komposisi hutang lebih banyak daripada biaya modal sendiri. Yang keempat, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas dapat diartikan dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi nantinya akan menarik investor dalam menjamkan modalnya. Lalu yang kelima, likuiditas itu berpengaruh terhadap profitabilitas. Tingginya tingkat likuiditas menandakan bahwa aset lancar yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan utang yang dimiliki perusahaan, sehingga akan menekan tingginya hutang dan beban bunga yang dibayarkan. Lalu yang keenam, keputusan investasi berpengaruh terhadap profitabilitas. Keputusan investasi diharapkan dapat meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang, sehingga akan terlihat bahwa pengaruh keputusan investasi tersebut sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Lalu yang ketujuh, keputusan pendanaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Keputusan pendanaan diharapkan mampu membuat keputusan yang dipilih perusahaan, sehingga resiko bisnis yang rendah dan diharapkan memberikan keuntungan, sehingga akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Yang kedelapan, profitabilitas memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Tingginya profitabilitas yang dimiliki perusahaan diartikan sebagai sinyal positif oleh investor, sehingga permintaan saham
meningkat. Yang kesembilan, profitabilitas memediasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas sebuah perusahaan, semakin tinggi pula laba yang diharapkan. Sehingga keputusan investasi dalam profitabilitas akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan. Lalu yang ke-10, profitabilitas memediasi keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Keputusan pendanaan diproyeksikan melalui debt equity ratio atau DER. Apabila DER tinggi mengindikasikan hutang yang besar, dan hutang tersebut dapat dijadikan modal dalam memutar nilai perusahaan. Lalu selanjutnya mengenai hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian. Sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. H1, likuiditas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. H2, keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. H3, keputusan pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. H4, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. H5, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Lalu H6, keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. H7, keputusan pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. H8, profitabilitas dapat memediasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. H9, profitabilitas dapat memediasi pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Lalu yang H10, profitabilitas dapat memediasi pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Lalu selanjutnya ada data dan metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan dari data time series dan data cross section. Maka dapat dikatakan data panel karena subjek penelitiannya dalam kurun waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang dapat diakses di situs www.idek.co.id. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya mengenai teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik, yaitu yang pertama analisis uji deskriptif dan uji hipotesis yang menggunakan regresi linear berganda, dan juga ada analisis uji PET. Lalu yang pertama analisis deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menguraikan beberapa variabel penelitian. Selain itu, dijelaskan bahwa uji statistik analisis deskriptif bertujuan untuk menguji hipotesis atau pernyataan sementara dari penelitian yang bersifat deskriptif. Lalu yang kedua, analisis uji hipotesis. Dalam pengujian ini memiliki 4 tahap. Yang pertama, uji simultan atau uji F. Uji F berfungsi untuk menguji variabel independen secara simultan terhadap variabel independen. Yang kedua ada koefisien determinasi atau R kuadrat yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Lalu yang ketiga ada uji parsial atau uji T yang berfungsi untuk melihat sejauh mana signifikansi variabel independen.
yaitu likuiditas, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan terhadap independen, yaitu nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Lalu yang terakhir ada koefisien determinasi parsial pada likuiditas, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan profitabilitas yang digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel bebas secara parsial dalam mempengaruhi variabel terikat.